Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Selamat pagi, Shalom. Shalom semua. Iya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kusanjung Engkau di tempat itu. Dialah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menjawab hari ini 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menurunnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom juga lagi siap kasih di rumah maupun di tempat ibadah. Mari kita siapkan hati kita
Mari kita naikkan pujian kami buat Bapak ini. Kasih sejati
Mari kita terus memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah alat tambur. Sumber
untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Pimpinan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau teramat baik, bahkan Engkau maha baik. Kami bersyukur, kami mau serahkan jam pemberitaan firman Tuhan untuk kami boleh renungkan. Tuhan, Engkau yang beracara, Roh Kudus, Engkau yang bekerja awal sampai akhir dari jam-jam ini Tuhan. Kami mau, kami mendapatkan bagian kami yang terbaik di dalam firman ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan, dan kami tidak izinkan satu kuasa gelap pun untuk ikut ambil bagian dalam ibadah kami. Darah Yesus sudah menguduskan, menyucikan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Ruangan tempat kami bersekutu sudah dikuduskan. Amen. Saat ini berkat-berkat Allah turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara tetap semangat, ya, tetap sehat untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya berharap saudara diberkati Tuhan sama dengan kami yang ada di tempat ini. Amen. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, renungan pagi hari ini adalah tetap bersatu. Apa sih makna bersatu? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita menyanyikan pujian, ya, kesanalah berkat-berkat itu dilimpahkan. Jadi di dalam persatuan itu yang terpenting ada berkat. Ya, kalau di dalam kitab Matius dikatakan 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku ada. Bahkan ditambah lagi dengan minta, maka aku akan memberikan kepadamu. Persekutuan atau persatuan ini sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kita yang bekerja, tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, mengapa begitu luar biasa? Karena tadi sudah saya singgung bahwa Allah turut bekerja. Ketika Allah turut bekerja, maka kekuatan itu ada. Ya, di dalam persekutuan itu ada kekuatan. Makanya ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh. Bukan bercerai kawin lagi ya saudara. Tapi bercerai pasti runtuh, ya. Bersatu kita teguh, kita bercerai itu akan runtuh. Jadi di dalam persekutuan di mana Allah bekerja, ada kekuatan yang luar biasa. Ada sesuatu, ada power yang akan bekerja di dalam unity atau persekutuan kita ini. Bukan hanya kekuatan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam persekutuan itu ada kesempurnaan, ada kelengkapan. Ya, dalam persekutuan itu ada kelengkapan. Kenapa? Karena satu dengan yang lain ini akan saling melengkapi, saling menutupi. Makanya dikatakan, Alkitab mengatakan kasih itu menutupi kekurangan. Bukan hanya sekedar menutupi dosa, tetapi kekurangan-kekurangan kita itu akan ditutup. Ya. Di mana ada kelengkapan, di situ ada kesempurnaan. Nah, pribadi Allah yang sempurna itu akan terlihat nyata ketika anak-anak Tuhan atau anak-anaknya ini bersatu di dalam satu persekutuan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kesempurnaan itu terjadi, maka keindahan itu akan nampak. Amin. Ya, sesuatu yang sempurna itu pasti indah, Bapak Ibu Saudara. Beda dengan sesuatu yang cacat. Ya, cacat itu pasti ada yang kurang. Tetapi sesuatu yang lengkap, sesuatu yang sempurna, ini pasti indah. Kita melihatnya itu pasti indah. Kalau saudara melihat hal-hal yang simetris gitu ya, hal-hal yang indah dipandang, saudara yang dikasih Tuhan di dalam hati ini juga akan kita rasakan sesuatu yang nyaman. Keindahan itu akan menghasilkan kenyamanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun ingat,
persekutuan atau persatuan itu harus diusahakan. Persekutuan atau persatuan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Di dalam pernikahan, ketika seseorang akan menikah, ya, biasanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak baik. Orang yang mau menikah selalu memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Tapi di dalam kenyataannya, ketika seseorang masuk di dalam pernikahan yang sesungguhnya, masuk di dalam persekutuan unity yang sesungguhnya, nah disitulah mulai satu dengan yang lain mulai melihat kekurangan. Oh, ternyata kalau kamu tidur ngorok ya. Ya. Oh, ternyata kamu kalau marah begitu ya. Oh, ternyata. Nah, disitulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan ini harus diusahakan untuk memang bisa benar-benar tetap bersatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang bukan hanya diusahakan, tetapi diperjuangkan. Diperjuangkan untuk kita bisa mempertahankan persatuan itu. Contoh yang lain, NKRI harga mati. Indonesia tercinta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, NKRI harga mati ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat NKRI atau Negara Kesatuan Indonesia ini terus dari zaman dahulu kala sampai hari ini digoncang terus, saudara. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi kesatuan. Kenapa? Karena di dalam kesatuan ini tadi saya katakan ada banyak kekurangan-kekurangan yang saling melengkapi. Ya, jadi kalau saya boleh katakan, kesatuan ini dari bervariasi berbagai macam-macam model disatukan. Jadi bukan monoton, bukan hanya dari satu bagian terus disatukan. Homogen bukan, saudaraku. Ya, tapi heterogen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah untuk mempertahankan atau tetap bersatu. Paulus memberikan nasihat melalui 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai 17. Kita akan membaca 1 Korintus, ini ayat dari dasar kita renungan pagi hari ini. Kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Filo tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain dari Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dari hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, ternyata pada waktu itu di dalam jemaat Korintus ini terjadi satu ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan di antara anak-anak Tuhan yang pada waktu itu dimenangkan di gereja mula-mula. Mereka merasa bahwa orang-orang yang ada di golongan Paulus ini adalah orang-orang yang luar biasa.
Mereka merasa yang ada di golongan Apolos ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka yang ada di golongan Petrus atau Kefas, mereka merasa bahwa mereka ini paling rohani. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang dari golongan Kristus sendiri, maksudnya orang-orang yang pada waktu itu sempat ya merasakan atau mengalami kebersamaan dengan Kristus atau Yesus, mereka paling top merasa seperti itu. Sehingga tidak terjadi satu keharmonisan di antara jemaat. Dan itu pun sampai hari ini bisa terjadi, saudara. Ada satu gereja yang merasa lebih hebat, ada satu gereja lagi yang merasa lebih sosial, ada satu gereja lagi yang merasa lebih ngeroh, ada satu gereja lagi yang merasa lebih organisatoris. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi penyebab kenapa perpecahan itu terjadi. Dari apa yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa melihat ketika ada sesuatu hal merasa lebih, Bapak Ibu, maka disitulah ada perpecahan. Ya, disitulah ada perpecahan. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus ini di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi aku menasihatkanmu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Yang pertama kita bisa belajar bagaimanakah persekutuan atau persatuan tetap bersatu ini terjadi, harus ada seia sekata. Arti seia sekata ini adalah persamaan pendapat. Pendapatmu begini, pendapatmu begini, pendapatmu begitu, kita satukan. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin kalau saya boleh ibaratkan lebih sederhana, ya, pendapat saya bulat. Pendapat pendeta Yeri, Pastor Yeri segitiga. Pendapat dari Pak Agus misalnya saja segi empat. Saya mau tanya, bulat segitiga, segi empat, satu lagi trapesium. Mau disatukan bagaimana bisa bersatu? Tidak mungkin, tidak mungkin pernah bisa bersatu. Pasti ada celah. Nah, celah ini yang tidak boleh terjadi, karena kekuatan itu harus menutup. Apa yang harus dilakukan? Harus persamaan pendapat, disamakan, disatukan. Bentuknya harus disatukan. Yang bulat harus dibentuk menjadi shape atau menjadi bentuk yang bisa ditaruh di sana. Yang segitiga mungkin harus dipotong ujungnya. Supaya apa? Supaya bisa plot. Yang trapesium harus disiku lagi supaya bisa masuk di situ. Artinya apa, Bapak Ibu saudara kasih? Tidak ada lagi lebih. Ya, tidak ada lagi lebih, harus disesuaikan. Nah, ketika pembentukan itu terjadi, pemotongan itu terjadi, itulah yang dinamakan korban. Kita mengorbankan diri kita mengorbankan pendapat kita mengorbankan ego kita, sehingga bisa menjadi satu bentuk bangunan yang indah, bangunan yang baik. Jadi persatuan pendapat atau penyatuan pendapat ini perlu kerelaan hati. Kita rela untuk melepaskan hak kita. Oh, tidak bisa karena saya ini lebih tua, atau mungkin saya ini karena paling tua jadi dia harus ngikutin saya. Yang lain mengatakan, tua itu sekarang sudah tidak zaman, Pak, wis ora kanggo. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang tua dikatakan seperti itu, tersungginglah. Ya, tersungging dia. Ya, kalau sudah tersungging gimana? Aku kok. Tidak bisa, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi di dalam Korintus tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita bergereja. Kita harus bekerja, kita harus melihat, bekerja seperti kepada Tuhan atau untuk Tuhan. Persamaan pendapat,
Nah, setia sekata ini juga di dalamnya ada komitmen. Tadi saya katakan, persatuan itu harus diperjuangkan, bukan hanya sekedar diusahakan. Nah, komitmen inilah yang paling penting, Bapak Ibu saudara kekasih. Apa yang menjadi tujuan kita? Ini yang harus kita komit. Kita harus betul-betul mantap begitu. Berketetapan hati untuk menyelesaikan, berketetapan hati untuk mengerjakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama Paulus mengatakan, menasihatkan kepada jemaat yang sedang bertikai, harus ada setia sekata. Kalau kita bekerja di tempat ini, kita setia sekata, dan itu kita pertahankan, tidak lagi miring kanan atau ke kiri. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kekuatan itu akan ada, keindahan itu akan terjadi, kesempurnaan itu akan terjadi, berkat Tuhan itu akan dicurahkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Yang kedua, dikatakan yang kedua, erat bersatu, ya, supaya kamu setia, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu. Nah, jadi erat bersatu itu memiliki pemahaman ada keterikatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya erat bersatu itu diikat. Kalau saudara mau membuat satu buku, supaya lembaran-lembaran itu bersatu harus ada ikatannya. Ikatan itu bisa staples, bisa lem, ya, bisa tali benang. Kalau zaman dulu saya sekolah, buku saya yang sampulnya biru itu, biru tua dongker itu masih pakai benang. Begitu benangnya putus, ya, maka selesailah, hancur, ya, terlepas bukunya, lembaran-lembarannya terlepas. Nah, ikatan ini harus ada untuk mempersatukan, untuk erat bersatu itu. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, apa yang bisa mengikat, apa yang bisa menyatukan di dalam kehidupan persekutuan kita? Kalau negara NKRI itu, kita ini diikat, disatukan, ya, dengan yang pertama Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar ini basicnya yang mengikat kita. Yang kedua, garis besar haluan negara, ya, aturan-aturan negara kita ini semua harus kembali kepada Undang-Undang Dasar. Nggak bisa pakai undang-undang buah, nggak bisa. Nggak bisa pakai UUD, nggak bisa. UUD kan ujung-ujungnya duit terus. Undang-Undang Dasar ini yang menjadi basic. Jadi setiap kali ada persoalan, setiap kali ada permasalahan, kembali lagi kepada undang-undangnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam organisasi pun demikian, ya. Makanya kalau saudara dengar ribut-ribut di partai, itu pasti mereka mengatakan begini, kita kembali kepada aturan partai. Nah, itu yang mengikat mereka. Mereka tidak bisa diikat hanya dengan simbol. Oh, partaiku simbolnya kembang melati, misalnya seperti ini. Ini oh, tidak bisa Bapak Ibu saudara. Karena nanti akan mengatakan melati yang kayak apa Pak? Melati yang layu, melati yang apa? Ya, tidak bisa. Aturan itu harus menjadi dasar. Sebelum kita membuat sesuatu organisasi, anggaran dasarnya ini harus ada. ADART-nya harus ada. Karena kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan benar ibarat kereta nggak pakai rel. Itu nanti bisa berantakan, gerbongnya bisa berantakan semua. Harus ada relnya. Ini yang akan mengikat Bapak Ibu saudara, erat bersatu. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pernikahan pun juga ada dasarnya. Kalau pernikahan Kristen dasarnya Alkitab firman Tuhan. Kalau pernikahan adat dasarnya adat istiadat. Ya. Ini yang mengikat. Kalau pernikahan umum dasarnya nilai-nilai luhur. Ya. Nilai-nilai luhur itu misalnya seperti ini.
perempuan itu orang belakang, tidak boleh ada di depan. Maksudnya itu bukan terus tidak boleh keluar-keluar, tetapi orang belakang itu orang dapur. Urusannya urusan dapur, tidak usah ngikuti atau nuruti atau ikut campur urusan laki-laki. Maksudnya seperti itu. Ini nilai-nilai luhur. Dan itu yang menjadi dasar yang mengikat mereka, sehingga persatuan atau pernikahan itu bisa kuat, bisa menjadi satu. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, tanpa aturan kita tidak akan pernah bisa berikat. Orang akan semau-maunya sendiri. Yang ketiga, ya dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah sehati sepikir. Nah, apa yang dimaksud dengan sehati sepikir? Sehati sepikir, kalau kita berbicara tentang hati, ya kita berbicara tentang roh. Basicnya roh. Sehati sepikir, bukan sepikir sehati, saudara. Tidak boleh dibalik. Kalau sepikir sehati, yang pertama adalah pikiran jiwa. Pikiran ini harus mengikuti hati, bukan mengikuti jiwa. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hati, kita berbicara tentang roh. Pikiran ini harus tunduk kepada roh. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, di situ Paulus juga menjelaskan, ya. Saya baca mulai ayat 14. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4, ayat 6, 4 sampai 6, demikian kata firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kembali kepada ayat 4 sampai ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Karunia itu sangat penting, Bapak Ibu saudara. Kenapa karunia ini sangat penting di dalam satu pekerjaan Tuhan? Karena tanpa karunia tidak ada kuasa. Jadi gereja itu akan dilihat bahwa ini gereja yang memiliki kuasa ilahi atau tidak, itu dari berfungsinya atau tidak karunia. Dan yang mengerjakan karunia-karunia roh itu adalah Allah, adalah Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu yang pertama dikatakan di dalam sehati sepikir ini, berfungsinya Allah di dalam satu pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan. Ini sangat penting dan itu perlu karunia yang memang bisa menuntun kita, menyatakan kita, menunjukkan kepada kita bahwa ini benar. Yang kedua dikatakan rupa-rupa pelayanan. Kalau kita berbicara tentang rupa-rupa pelayanan itu banyak. Pelayanan itu bukan hanya sekedar gereja. Pelayanan itu juga pelayanan sosial. Pelayanan itu juga pelayanan hubungan dengan yang lain, dengan orang-orang yang tidak seiman, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika roh Allah yang mendasari ini, maka pelayanan kita ini akan bermanfaat, akan berfaedah. Tapi kalau pelayanan itu kita bangun oleh karena diri kita sendiri, karena supaya aku biar dilihat orang, aku ini baik hati, aku biar dilihat orang, supaya aku ini murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu tidak akan pernah bertahan. Tapi kalau pelayanan itu didasari oleh satu roh, satu Tuhan, maka itu akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Yang ketiga dikatakan dalam ayat 6 ini, berbagai-bagai perbuatan ajaib. Berbagai-bagai perbuatan ajaib ini apa yang kita alami?
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang di dalam satu ikatan, satu persekutuan harus mengalami Kristus. Dan mengalami Kristus inilah adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu saudara dikasih di dalam Tuhan, masih di dalam 1 Korintus pasal 12 ini, saya akan ajak saudara melihat ayat 12. Ya, di sini dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tubuh kita ini berbagai-bagai macam ragamnya. Dari ragam dalam, ragam luar. Organ dalam, organ luar. Kalau saudara lihat organ luar saudara, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ya, ada kulit dan sebagainya. Kalau saudara mau lihat organ dalam saudara, ada jantung, ada jerohan. Itu organ dalam. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, semuanya itu memiliki bagian fungsi masing-masing. Setiap organ atau anggota tubuh itu memiliki tugas, fungsinya masing-masing. Makanya saudara tidak dianjurkan mengambil dengan kaki. Ada orang-orang yang ngambil sesuatu dengan kaki, ya. Itu kalau bagi sebagian orang itu namanya nggak sopan, saudara. Kenapa? Karena bukan bagiannya. Ya. Nanti ada orang minta, tolong ambilkan saya itu topi saya, terus ambil dengan kaki. Padahal punya tangan, Bapak Ibu saudara. Saudara bisa tersinggung. Saudara bisa tersinggung. Tapi kadang-kadang kita juga lupa, ya. Kita lupa, ya. Kadang-kadang ada anduk jatuh gitu, males. Apalagi kalau usia sudah sweet 17. Sweet 17 itu bukan 17 tapi sweetia. Ya. Kadang-kadang kita mau lungging gitu rasanya aras-arasen. Ya. Lebih gampang pakai kaki gitu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah melakukan itu. Tiba-tiba cucu saya yang masih umur 2 tahun dia lakukan itu. Ya, dia ambil satu pakai kaki. Nah, ini tidak berfungsi pada seharusnya. Nah, demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Kalau tadi organ tubuh ibaratnya tubuh, tapi kalau di kantor, di pekerjaan, ada hal-hal yang bukan menjadi bagiannya, itu dikerjakan, itu bisa menjadi persoalan yang besar. Ya. Persoalan yang besar. Contoh, bagian udara tiba-tiba nemu nota, terus dia pergi ke toko, dia tagih, saudaraku. Ini bukan bagiannya. Ini bisa jadi masalah besar, saudaraku. Ya, ini bisa kena hukum. Bisa jadi persoalan. Nah, itu yang saya maksud, sahabat Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Setiap bagian harus berfungsi pada situasinya atau pada tugas-tugasnya. Ayat 18 dikatakan, tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Jadi secara khusus itu ya memang bagiannya khusus. Ya wis itu, tangan ini bukan hanya untuk nempelin Bapak Ibu saudaraku, tapi tangan ini juga harus bisa digunakan untuk membelai, untuk mengusap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menulis itu memang khusus. Khusus ada bagiannya. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kalau di dalam gereja, Tuhan itu juga memberikan bagian-bagian. Ada yang dikasih bagiannya untuk memimpin, ada yang dikasih bagiannya untuk
ada yang dikasih bagiannya untuk penggembalaan. Mereka ini memiliki bagian-bagian sendiri yang ketika disatukan akan menjadi gereja yang sempurna, akan menjadi satu pelayanan yang bermanfaat, pelayanan yang berguna. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, jadi bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Kita harus berfungsi di bagian kita masing-masing. Kalau kita tahu memang fungsinya kita itu, ketika ada sesuatu yang kita tidak kerjakan atau memang bukan bagian kita, kita tidak akan marah. Kita tidak akan iri hati. Orang yang iri hati itu adalah orang yang kepengen atau mau semuanya dilakukan, semuanya dikerjakan. Nah, ketika itu tidak bisa, maka timbul perasaan tidak suka. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bisa bekerja sama. Ayat 25 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi kerjasama itu sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diciptakan Tuhan khas, kita diciptakan Tuhan itu unik, ya, unik sekali. Saya diciptakan begini modelnya, beda dengan Bapak Ibu dan Saudara. Beda lagi dengan orang-orang yang mungkin pelayanannya beda. Saya ambil contoh yang ada di dalam Alkitab saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus dan Paulus. Petrus ini orang biasa, nelayan. Ya. Petrus ini orang yang tidak berpendidikan seperti Paulus. Ketika mereka sama-sama melayani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kembali lagi di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ada orang yang mengatakan aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Petrus. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus. Ya. Mereka ini orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Orang-orang yang dilayani oleh Paulus biasanya orang-orang yang intelektualnya lebih tinggi, orang-orang pintar. Kenapa? Karena memang latar belakangnya Paulus begitu. Dia kalau istilah sekarang dosen, guru, pengajar, ya. Dia orang ahli kitab, dia orang Farisi. Tapi Petrus ini orang awam, orang biasa. Orang-orang awam, orang biasa ini lebih suka kepada Petrus. Petrus kalau ngomong lebih bisa dicerna, lebih mudah. Kalau mungkin saya boleh istilahkan bahasa yang sekarang bahasa gereja, Paulus itu orang dulu. Kalau jelasin Alkitab, pilih-pilih. Ini dari bahasa Ibraninya, ini adalah misalnya saja ginosko itu artinya loh. Orang lihat, hebat ini. Ya. Sedangkan Petrus ya. Petrus kalau mau bertobat, orang bertobat mati, kue lebih neraka. Terus aku contohnya seperti itu. Ada orang yang ketika dengerin khotbahnya Petrus, khotbah tempat contoh. Ada orang yang bisa terima, oh iya ya, lebih mudah mencernanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus gak boleh bangga dengan apa yang ada, apa yang dia miliki. Paulus gak boleh bangga dengan saya ini pengajar, saya ini pinter. Dan Petrus juga tidak boleh bangga dengan pengikutku lebih banyak. Sak pantai tambah loro itu ikut saya semua. Kalau dibandingkan itu dari Sayung sampai sini, dari Gendut sampai Semarang itu berapa itu kalau dibandingkan dengan cas sekolahan ya sampai sana. Tapi tidak bisa seperti itu. Mereka diciptakan Tuhan khas, unik. Syukuri, puji Tuhan. Ya ini memang bagian saya. Satu hari ada orang mengatakan kepada saya, Pak Edi ini kok bayi ngomong-ngomong, mbok koyok kae lho. Nek kae iki jelasinnya itu nganggo bahasa Ibrani, nganggo bahasa Yunani, nganggo bahasa Inggris, nganggo bahasa 7 bahasa dipakai semuanya. Saya bilang, saya dhewe kadang-kadang ya ora mudeng nek keliru.
biarlah itu yang dipakai oleh para STeh itu oleh profesor itu. Aku tak yang biasa saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lu pernah kepingin lo diundang khotbah di misalnya saja di gereja yang gede sekali. Ya kalau Tuhan memang izinkan ya kepingin, tapi kalau tidak izinkan ya tidak apa-apa ya. Tukang becak ya oke, supir angkot ya oke. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi kalau Tuhan bawa ya puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus bisa ngerti. Oh, bagian saya ini khas saya di sini. Kita bisa menikmati itu dan kita tidak perlu iri dengan yang lain. Kerjasama. Ketika yang perbedaan ini disatukan menjadi setia sekata, akan terjadi satu keterikatan yang indah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah itu bekerja dan kita akan berfungsi di bagian kita masing-masing. Kita memperlengkapi, menyatakan kuasa Allah atas kami. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kesanalah berkat-berkat Tuhan itu akan dicurahkan sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan kita bisa dapat kita lakukan apa yang kita dengar hingga hidup kita ini diubahkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih karunia Tuhan berikan, dan kami pagi hari ini belajar untuk dipersatukan dalam satu persekutuan yang kudus, satu persekutuan yang indah untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui RBC di tempat ini. Berkati setiap orang atau jemaat Tuhan yang mendengar, baik yang ada di ruangan tempat ini, demikian juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati, dan berkat-berkat yang terbaik lebih lagi Tuhan ajar setiap kami, untuk kami boleh ambil bagian di bagian kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami hari-hari kami, sehingga kami berfungsi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berhenti berkata-kata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam dalam Kristus Yesus. Nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi ini, amin. Amin. Mari kita terus usahakan dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan untuk seia sekata, sehati sepikir, dan kita berfungsi dengan bagian-bagian kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan pengumuman, kita akan mau berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Rizka, selamat ulang tahun untuk Santika, oh siapa ya ini? Dan selamat ulang tahun untuk Iraya. Sampaikan Ibu Wati. Selamat ulang tahun juga untuk Julius yang ada di rumah, dan satu namanya siapa ya, tak catat lagi ya, bukan itu. Reno, ya kan? Reno bukan Retno. Dan Bro Andri, saya nggak tahu apakah kamu sudah bangun atau belum di live streaming. Selamat ulang tahun. Thank you banget untuk traktirannya tadi malam. Saya tak Budi bukan diajak. Oke, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun, dan setelah itu kita nyanyi dan kita akan dengarkan pengumuman bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk penyertaan, pembelaan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau memberkati Santika. Terima kasih Engkau memberkati Rizka, Andre, Julius, Iraya, Reno yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini Tuhan.
biarlah anugerah, kasih sayang, pembelaan, berkat Allah itu nyata dalam kehidupan mereka semua. Mereka menikmati anugerah, mereka menikmati pertolongan, mereka menikmati jalan-jalan Tuhan di hidup mereka masing-masing, dan mereka menikmati bagian-bagian berkat di hari, minggu, bulan berganti dan tahun yang akan datang. Kami doakan supaya ada progres yang Tuhan nyatakan masing-masing dalam kehidupan mereka. Yang bersekolah akan progres kepada naik ke jenjang yang lebih tinggi, yang bekerja, prestasi dalam pekerjaannya juga ditambah-tambahkan, yang siap untuk menikah, mereka diberikan pasangan dari Tuhan, jodoh yang sepadan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur menikmati anugerah Tuhan di dalam berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian dalam kehidupan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Kita bisa ucap sebelah saja. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur tangan-tangannya, bintang dengan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, selama-lamanya. Hip-hip. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik bagi Bapak Ibu yang ada di gereja ini mengikuti ibadah, ataupun bagi Bapak Ibu jemaat RBC yang ada di rumah yang mengikuti ibadah dari gereja ini secara live streaming, ada pengumuman penting mulai minggu depan, minggu pertama tanggal 5 Juli yang akan datang. Kita akan berlakukan new normal. Anda boleh datang beribadah. Anda bisa pilih jam 7 sampai jam 9.30 atau jam 9 pagi kalau timingnya bisa kita kurangi begitu ya. Karena memang protokol ibadah dari pemerintah maksimal itu 1,5 jam, yang baik 1 jam gitu ya. Dan Anda juga bisa pilih jam 9 pagi, itu ibadah yang kedua. Jadi bisa dipilih sesuai dengan waktu Bapak Ibu, karena itu gunakanlah kesempatan yang ada, karena memang bagi kami pelayan-pelayan Tuhan harus bekerja keras untuk mensupport pelayanan yang ada di RBC ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ibadah minggu depan sudah 2 kali, jam 7 dan jam 9 pagi. Dan Bapak Ibu bisa ikuti juga jika memang belum ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan kita di gereja, tetap ibadah akan dilakukan dengan secara live streaming ya. Oke, itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan, dan kalau ibadah minggu depan tentunya akan ada protokol yang kita akan buat, termasuk persembahan mungkin Bapak Ibu bisa transfer atau bisa ambil di amplop dan masukkan ke kantong yang disiapkan, yang disediakan gitu ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat pada pagi ini. Musik bisa menurunkan dengan lembut, kita datang kepada Tuhan dalam suasana teduh. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kasih sayang-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai
sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Pastor Edi yang telah Tuhan pakai untuk jadi berkat buat kami. Kami dikuatkan, kami ditegur, kami dinasehati, dan biarlah kami punya respon hati yang baik, membuka selebar-lebarnya untuk firman Allah itu bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Sedemikian sehingga hidup iman dan percaya kami akan semakin kuat, bertumbuh, mencintai, mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu jemaat NBC yang Engkau kasihi. Pak Selamat yang sedang dirawat di Columbia Hospital, Bapak, kami doakan proses pengobatannya, biarlah Tuhan menolong. Terapi-terapi yang dilakukan oleh dokter, para ahli terapi dan sebagainya, pengobatan yang dilakukan, kami doakan supaya tangan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Seluruh pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh kekasih-kekasih kami yang bergumul dalam kondisi COVID hari-hari ini, Tuhan. Mari Engkau datang dan tolong mereka. Buat mereka berharap kepada Tuhan. Buat mereka mengerti bahwa jalan Tuhan itu nyata. Sekalipun kondisi keadaan itu sulit, kami doakan pelukan Tuhan itu akan membuat mereka damai, sukacita, sehingga mereka boleh fokus dengan apa yang mereka kerjakan. Kami juga bersyukur karena anak-anak kami diterima di sekolah negeri. Siska di SMA 6, Era di SMP 1, bahkan teman-teman kami yang lain, Juan dan sebagainya. Kami doakan mereka supaya mereka boleh menambah, Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati akan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tempat ibadah yang nyaman, dengan parkiran yang luas, dengan tempat ibadah yang nyaman boleh kami gunakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengimani, kami minta kepada Engkau dalam kesehatian, dalam sebuah komitmen dan kesepakatan yang bersama-sama kami naikkan. Karena di situ ada kuasa yang kami yakini, yang sanggup bekerja melebihi apa yang diharapkan dan doa kami. Berkati Tuhan Yesus seluruh kepengurusan NBC yang ada. Tuhan menolong. Terima kasih untuk Pastor Edi yang telah Tuhan pakai untuk menyiapkan sebuah yayasan, sehingga misi Allah itu sampai kepada mereka yang belum di dalam Tuhan. Mari Engkau tolong beri hikmat kepada seluruh pembina, pengurus yang ada, baik dari RBC ataupun dari TPGC. Tuhan memberkati mereka semua. Kami sangat yakin Tuhan, progres ke depan ketika kami sehati, seia, sekata, ada banyak hal yang dapat kami lakukan di komunitas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk Youth RBC yang terus bergerak dalam kesehatian. Terima kasih untuk gembala-gembala anak yang terus memberikan support kepada anak-anak kami supaya mereka tetap bisa beribadah di rumah dengan video yang kami siapkan. Bapak, Engkau memberkati mereka semua. Bahkan kami doakan untuk seluruh umat Tuhan jemaat RBC, seluruh persoalan, pergumulan, masalah, tantangan biar mereka hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami doakan perlindungan dari Tuhan itu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Proteksi dari Tuhan itu nyata saat diberlakukan di new normal hari-hari ini dalam masyarakat di mana kami boleh ada dan tinggal. Bapak, kami merindukan supaya Tuhan bekerja dengan kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, angkatlah kedua belah tangan kita. Pandanglah Bapa sumber berkat itu. Pandanglah Bapa yang siap untuk memberkati kita semua. Dan pulanglah untuk membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa,
dari Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu menyertai kita, memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,